Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan Waalaikumsalam. menjelaskan tentang bidirectional search, salah satu algoritma dari artificial intelligence. Yang pertama, penjelasan bidirectional search yaitu adalah sebuah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari dua arah dan sebaliknya, yaitu dari state awal ke state tujuan dan sebaliknya, yaitu atau bisa disebut forward dan backward. Kemudian yang kedua, pengecekan ini akan berakhir ketika keduanya saling bertemu, yaitu setiap langkah pencarian algoritma bidirectional search memeriksa apakah terdapat node yang sama di kedua set node yang sedang dicari. Jika ditemukan node yang sama, maka solusi ditemukan. Kemudian, bidirectional search juga akan menggunakan berbagai macam algoritma seperti DFS atau Depth First Search, yaitu suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan, yaitu atau bisa disebut pencarian secara mendatar. Kemudian ada DFS atau Breadth First Search, adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara preorder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Kemudian ada perbedaan BFS dengan DFS. Bisa dilanjutkan, Mas Zano. Baik, untuk perbedaan antara BFS dan DFS, ada beberapa perbedaan yang dapat dilihat, seperti ada struktur data, efektivitas penggunaan memori, backtracking, dan kecepatan. Kemudian beberapa perbedaan tersebut antara lain yaitu yang pertama struktur data. Dalam struktur data, algoritma DFS menggunakan struktur data stack untuk menyimpan catatan lokasi simpul yang hendak dikunjungi, sedangkan algoritma BFS menggunakan struktur Hui. Untuk efektivitas, algoritma DFS bekerja lebih baik apabila target atau node tujuan berada jauh dari node sumbernya. Sebaliknya, jika BFS lebih efektif apabila lebih dengan ke simpul. Kemudian penggunaan memori. Dalam penggunaan memori, apabila dibandingkan dalam hal penggunaan memori, algoritma DFS membutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan algoritma DFS untuk menyimpan semua catatan simpul yang sudah maupun akan dikunjungi. Dalam backtracking, proses mundur ke simpul sebelumnya apabila pohon pencarian menemui jalan buntu atau mencapai leaf node paling dalam. Dalam hal ini, DFS menggunakan backtracking untuk mencapai simpul induk, sedangkan BFS tidak. Dalam segi kecepatan, dalam kecepatan penelusuran simpul tujuan, DFS lebih unggul dan cepat dibandingkan algoritma BFS. Kurangnya adalah DFS dapat terjebak dalam infinite loop atau terus melakukan penelusuran tanpa henti. Kemudian BDS adalah sebuah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari dua arah sebaliknya, yaitu step awal dan ke step tujuan, dan sebaliknya, yaitu step tujuan ke step awal. Bisa dilanjut slide-nya, Mas. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan bidirectional search. Yang pertama kita tinjau dari kelebihan dari efisiensi pencarian. Bidirectional search dapat mengurangi jumlah simpul yang harus diperiksa dalam pencarian
karena di algoritma ini melakukan pencarian secara simultan dari dua arah yang berbeda. Yang kedua, efisiensi memori. Dengan mengurangi jumlah simpul yang harus diperiksa, BDS dapat mengurangi kebutuhan memori pada saat pencarian. Yang ketiga, opsional solusi. Bidirectional search dapat memberikan solusi optimal karena pencarian dilakukan dua arah secara simultan. Yang keempat, fleksibilitas. BDS dapat diterapkan pada banyak jenis masalah dan algoritma pencarian seperti BVS dan DVS. Selanjutnya, kelemahan dari bidirectional search yang pertama kesulitan dalam implementasi. Pada poin pertama, bidirectional search memerlukan implementasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan pencarian satu arah. Yang kedua, tidak selalu lebih efisien. Pada beberapa masalah, BDS tidak lebih efisien daripada pencarian satu arah, karena jumlah simpul yang harus diperiksa pada kedua arah pencarian mungkin tidak signifikan. Yang ketiga, memerlukan informasi awal. BDS memerlukan informasi awal tentang state awal dan state tujuan, seperti jarak atau heuristik. Yang keempat, tidak selalu memiliki solusi. BDS mungkin tidak memiliki solusi jika tidak ada jalur yang menghubungkan state awal dan state tujuan. Yang terakhir, memerlukan ruang penyimpanan yang lebih besar. BDS memerlukan penyimpanan tambahan untuk menyimpan informasi tentang kedua arah pencarian. Ya, untuk selanjutnya ini tentang gambar ini, rangkaian ini. Yang pertama, kita mencari forward DFS. Itu jadi pencarian dilakukan secara mendatar dari atas atau forward dan dari bawah atau backward. Selanjutnya, kita cek terlebih dahulu angka 1 merupakan solusi atau tidak. Karena pencarian akan berhenti ketika antara forward dan backward saling bertemu atau berhenti. Ternyata angka 1 itu bukan solusi. Setelah itu, backward DFS atau pencarian mendatar dari bawah yaitu angka 14. Dari angka 14 dari bawah. Selanjutnya itu kan mempunyai cabang sebelumnya yaitu 9. Mempunyai cabang sebelumnya 9. Selanjutnya angka 9 itu mempunyai cabang juga sebelumnya yaitu angka 4. Dan di situ belum menemukan solusi. Selanjutnya ada forward BFS. Selanjutnya angka 1 memiliki cabang yaitu 2 dan 3. Sedangkan DFS pencarian mendatar yang dimulai dari sebelah kiri jadi diselesaikan sebelah kiri lalu dilanjutkan sebelah kanan dulu. Selanjutnya simpan angka 2 ke dalam backward. Karena angka 2 cabang dari angka 1 paling kiri. Lalu apakah angka 2 merupakan solusi? Ternyata angka 2 bukan merupakan sebuah solusi. Lalu selanjutnya backward DFS. Lalu backward angka 14 memiliki cabang yaitu 9. Kita cek apakah 9 merupakan solusi. Ternyata tidak karena belum sama atau berpapasan dari forward dan backward. Kita simpan di backward DFS. Selanjutnya forward pada angka 2 memiliki cabang yaitu 4, 5, dan 6. Dikarenakan DFS dimulai dari yang kiri. Kita simpan angka 4. Lalu kita cek
apakah angka 4 merupakan sebuah solusi? Ternyata belum, karena belum bertemu sesama angka 4 atau bertemu di backward atau forward saling bertemu itu belum. Dicatat dulu di dalam forward BFS. Selanjutnya ke backward DFS. Pada backward angka 9 memiliki cabang yaitu 4. Lalu kita cek apakah angka 4 merupakan sebuah solusi? Jawabannya iya, karena pengecekan akan selesai ketika kedua saling bertemu. Kedua itu ketemu backward dan forward. Dikarenakan pencarian sudah bertemu di titik terakhir forward dan backward, maka solusi sudah ketemu. Jadi solusi terakhir itu 4. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.